Dan kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar panik dari Australia ya kan. Apa Min? Kenapa panik Min? Jadi ini Indonesia, Cina ini sekarang kan udah solid nih. Ya, dalam benak admin ya, ini dalam opini admin pribadi nih, Australia menilai sebagai ancaman ya. Ya, kita sudah aliansi satu bridge dengan China ya kan. Terus kemarin China melakukan provokasi ke mana itu di Laut Tasman ya. Yang satu benua dikelilingi bos, satu benua dikelilingi. Nah, itu sebagai pertimbangan ya. Jadi tetangga gua ini udah solid sama musuh gua gitulah. Untuk saat ini ya, ini gila ini Bren. Kenapa Min? Kok gila Min? Jadi sudah mengoperasikan 72 unit ini. Tetangga Indonesia ini ingin membeli 28 jet tempur siluman F-35 lagi. Jadi total nanti Australia akan mengoperasikan totalnya 100 unit F-35 untuk ya gimana ya, tetangga yang super power kan ya kita ini Indonesia. Mau dari siapa, Cina gitu lah, gak mungkin ya. Karena kita itu udah deket, terus kita berada di satu aliansi ya. Jadi mereka ya waspada lah, seperti itu. Kedaulatan mahal Min, ya mahal ya, seperti Australia ini. Kedaulatan mahal ya gimana ya, beli itu. Seperti itu ya. Jadi kubu oposisi Australia ini berencana untuk membeli lagi 28 unit jet tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat dengan alasan kondisi strategis yang berbahaya ya kan. Kondisinya sekarang berbahaya, kondisi strategisnya berbahaya. Padahal negara tetangga Indonesia tersebut sudah mengoperasikan 72 unit jet tempur F-35. Rencana itu disampaikan pemimpin oposisi Peter Dutton dalam janji pra-pemilu. Menurutnya pembelian 28 jet tempur baru akan menghabiskan 3 miliar US dollar ya. Dolar Australia. Australian dollar ya, lebih dari 30 triliun rupiah. Koalisi oposisi yang dipimpin Dutton mengatakan 28 pesawat F-35A Lightning II baru akan diperoleh jika mereka memenangkan pemilu federal mendatang. Janji itu akan mendorong armada F-35 Australia menjadi 100 unit dan membalikkan keputusan Partai Buruh yang berkuasa untuk tidak melanjutkan dengan skuadron keempat pesawat tempur serang gabungan. Saat mengumumkan pengumuman itu pada hari Minggu kemarin ya, hari Minggu kemarin ini, juru bicara pertahanan oposisi Andre Hastie mengatakan Australia menghadapi kondisi strategis yang sangat-sangat berbahaya. Tidak diungkapkan, tapi tahulah siapa yang membahayakan Australia ya kan. Siapa? Papua Nugini, nggak mungkin lah bos, Papua Nugini di ketiaknya mereka. Siapa? Negara-negara di Vanuatu ya nggak mungkin, Selandia Baru nggak mungkin. Ya, yang bahaya Indonesia lah. Ada ini mau siapa yang bahaya? Yang bahaya Indonesia nggak ada, karena sekutunya mereka itu udah banyak di kawasan kita gitu loh. Moral pada titik terendah sepanjang masa. Kami menghadapi krisis perekrutan, kami mengalami krisis retensi, kami mengalami krisis kesiapan ya, ujarnya. Dan ini adalah sinyal dari Peter Dutton dan koalisi bahwa kami peduli dengan pertahanan Australia. Kami menginginkan negara yang kuat dan mengingat situasi strategis yang berbahaya saat ini, kami berinvestasi di dalamnya sehingga kami dapat mengamankan rakyat Australia dan kepentingan kami. Seperti itu ya laporan yang disampaikan oleh Peter Dutton. Dan usut punya usut, Hastie tidak menjelaskan apakah 3 miliar Australian dollar akan mencakup semuanya, tetapi mengatakan 3 miliar Australian dollar ini mengamankan skadron keempat. Dia juga menahan diri untuk mengungkapkan dari mana dana tersebut akan berasal dengan mengatakan koalisi akan memperjelas semua itu saat kami merilis perhitungan biaya kami sebelum pemilu, Brand. Nah, sebelumnya Menteri Keuangan Jim Chalmers mengomentari dalih kubu oposisi. Dia mengatakan F-35 adalah peralatan yang sangat penting, tetapi meminta pemimpin oposisi Peter Dutton untuk mengungkapkan dari mana koalisi berencana menarik uang tunai tersebut. Orang ini sama aja dengan orang yang sebelum mendatangkan investasi tambahan sebesar 50 miliar Australian dollar yang telah kami temukan dalam anggaran yang bertanggung jawab untuk berinvestasi dalam kemampuan pertahanan Australia. Jadi seharusnya memberitahu dari mana uang 3 miliar Australian dollar ini berasal. Dia belum bisa melakukan itu ya, dirasa belum memikirkan apa artinya bagi bagian personil dari cerita ini. Dia mencatat bahwa pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese ya telah menghasilkan 72 unit F-35
pemerintah tidak melanjutkan skadron keempat karena armada FA-18F Super Hornet akan beroperasi lebih lama dari yang direncanakan. Partai Buruh pemimpin PM Albanese telah meningkatkan anggaran pertahanan sekitar 20% sejak tahun fiskal 2023 mendatang, kemarin ya. Dan pemerintah juga telah menggelontorkan puluhan miliar untuk memperluas kemampuan serangan dan pertahanan Australia, termasuk lebih banyak investasi di AUKUS ya. Di antara kebijakan pertahanan pemerintah adalah Guided Weapon and Explosive Ordnance yang bertujuan untuk memperluas persenjataan rudal negara secara besar-besaran dan membangun basis manufaktur pertahanan dalam negeri yang latar belakang perkiraan perang besar pada tahun 2034. Jadi Australia ini beranggapan akan ada perang besar ya dalam otak mereka ya. Akan ada perang besar di tahun 2034 ya. Kira-kira perangnya dengan siapa ya? Nggak tahu ya, kita lihat ya. Maksudnya dari pernyataan ini ya, dengan latar belakang pemikiran pemerintah Australia itu akan ada perang besar di tahun 2034. Kira-kira perang dengan siapa? Admin juga nggak tahu. Boleh lah inti tulis-tulis di kolom komentar. Dan usut punya usut ya, tinjauan pemerintah Australia tersebut dilakukan untuk menambah F-35 itu dengan latar belakang meningkatnya ya persaingan strategis ya antara negara-negara kawasan ya, seperti Indo-Pasifik. Cina mendorong penumpukan militer konvensional terbesar ya yang pernah dilihat dimanapun sejak Perang Dunia Kedua. Australia, sekutu setia Amerika Serikat, telah bergabung dengan Amerika Serikat untuk melawan kekuatan dan pengaruh Cina yang tumbuh, terutama penumpukan militernya terhadap Taiwan dan penempatan militer di Laut Cina Selatan yang diperebutkan. Bahkan baru-baru ini nggak usah ngomong Laut Cina Selatan, bahwa benua inti aja udah dikepung sama Cina. Pakai 3 kapal udah keringan dingin ente ya kan. Padahal ya itu masih 0,5% kekuatan PLA loh kalau angkatan laut Cina ya kan. Sekarang udah panik nambah-nambah kekuatan kan. Dan seperti dikutip dari CNBC, bahwasannya akan memakan waktu sekitar 4 tahun lagi ya bagi Australia untuk untuk menerima ya lebih banyak F-35 jika memesannya di tahun ini atau di tahun 2025, maka akan datang ya kurang lebih di tahun 2029 lah kalau pengadaan F-35 ini segera ditandatangani dengan pihak Lockheed Martin ya. Nah, brand itu tadi ya pembahasan admin, ini sudah borong 72 unit F-35 ya kan. Ini Australia berencana menambah lagi 28 unit lagi ya, karena mengingat katanya akan ada perang besar di tahun 2034. Nggak tahu admin perang dengan siapa. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, benar oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.